Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita semuanya pernah bertanya kepada diri sendiri, mengapa hidup kita seolah-olah susah, rezeki terasa sangat jauh, kesusahan demi kesusahan datang silih berganti, seolah-olah hidup ini tidak berpihak kepada kita. Sedangkan kalau kita memandang orang lain, seolah-olah hidupnya mudah, rezekinya terlihat lancar, hidupnya pun terlihat bahagia, lalu muncullah rasa iri yang dibarengi dengan pemikiran negatif, sehingga kita memandang curiga kepada orang lain tersebut, dengan beranggapan, jangan-jangan uang yang dihasilkan dari hasil korupsi, jangan-jangan dia dapat uang dari hasil menipu orang lain, atau jangan-jangan dia malah bersekutu dengan jin pesugihan, dan lain-lain. Hilangkan sifat iri tersebut, dan mari sama-sama kita mengkoreksi diri, agar terhindar dari anggapan atau prasangka yang seperti itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah 5 hal yang menyebabkan rezeki kita kurang lancar menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah berbuat syirik. Kemusyrikan atau berbuat syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Contohnya seperti ini, kita percaya bahwa rezeki yang datang kepada kita adalah karena kita mempunyai benda keramat yang mempunyai petuah mendatangkan rezeki, padahal rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Dan apabila rezeki itu datang melalui seseorang, maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukurlah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut, dan bukan beranggapan yang memberikan rezeki itu adalah si fulan, tetapi ia hanya perantara datangnya rezeki kepada kita, dan berterima kasihlah juga kepadanya. Kemudian yang kedua, perhatikan sholat kita. Misalkan sekarang kita hanya mengerjakan sholat 3 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya tambah lagi 1 waktu. Dan jika sudah lengkap menjadi 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegeralah menunaikan kewajiban saat terdengar panggilan azan, dan hindari untuk menunda, karena disinilah awal sholat kita akan kembali seperti semula. Luangkan waktu hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah sholat, karena waktu luang kita semuanya lebih panjang dibandingkan mengerjakan sholat yang hanya butuh waktu kurang lebih 10 menit saja. Lalu yang ketiga, hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Apabila kita pernah berbuat salah atau mengucapkan perkataan yang menyakiti orang tua kita, mulai sekarang bangunlah dan minta maaflah kepadanya, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, sedangkan kita pernah menyakiti hatinya dan belum sempat meminta maaf? Paling tidak doakanlah mereka dengan doa yang baik dan minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha belas kasih kepada hambanya. Yang keempat, memakan harta yang bukan hak kita. Dalam hal ini sangat luas penjelasannya, namun saya contohkan yang mudah saja. Dari setiap rezeki atau kekayaan yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu, kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan kepada mereka. Caranya bagaimana? Carilah anak yatim piatu atau orang miskin di daerah kita tinggal, dan berikan hak mereka. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sifat ini bisa memicu rezeki kita menjadi sulit. Dalam hal ini saya mengatakan hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita sulit mengeluarkan sedekah yang menjadi hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mempersulit rezeki yang akan datang kepada kita.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 hal yang menyebabkan rezeki kita kurang lancar. Demikian apa yang saya bisa bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.